Rena gerakin kepala Rena ke kanan, pelan-pelan, terus ke depan, terus ke kiri. Pelan-pelan aja tapi ya. Nengok kanan. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, oke. Sekarang ke kiri. Lihat ke depan lagi. Sekarang nengok ke kanan. Oke. Kayak lagi boleh? Pelan-pelan aja ya. Ayo. Kamu harus update semuanya ke aku ya. Iya. Ya, no, makasih ya buat keputusannya. Oh ya, dan satu lagi. Karena aku kan ada meeting, aku nggak bisa ke sana. Bu Sarah nanti akan datang ke sana buat nemenin aja. Zara? Kenapa harus Zara? Kenapa? Kamu gak percaya sama aku, No? Bukan. Ya paling tidak kan aku juga bisa dapat update secepatnya. Nggak apa-apa lah, kita fokus ke kesembuhannya Rena, ya? Apa sih? Bu Sarah, makasih ya. Sama-sama Pak Nino. Oh ya, saya mau siapin dulu buat meeting dengan klien ya. Oke, baik. Kenapa? Nino minta Zara untuk nemenin aku sama Rena terapi. Aduh. Kayaknya Nino tuh udah bener-bener dicuci otaknya sama Zara, Ma. Mama juga gak habis pikir loh sama dia. Kenapa sih selama ini selalu dengerin Zara? Padahal Zara tuh bukan siapa-siapanya dia, Sa. Ya oke, investor, tapi kan bukan siapa-siapanya dia. Kok Tante Zara ikut ya? Aku maunya sama Tante Frozen aja. Aku gak mau sama Tante Zara. Saya sudah melakukan banding. Sekarang saya harus kumpulkan bukti yang kuat untuk bisa mendapatkan Rena kembali. Kali ini saya harus benar-benar mempersiapkan semuanya, nggak boleh ada kesalahan. Ini kan nomor yang nelpon saya waktu itu. Halo. Halo, Pak Aldebaran. Maaf semalam saya harus terputus menelpon Anda karena suatu hal. Tapi tidak penting, saya intinya tidak ingin basa-basi terhadap Anda. Sekarang yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah saya akan mengembalikan Askara. Oke, saya juga nggak mau basa-basi. Kalau memang Askara anak saya sama Anda, bawa ke hadapan saya. Oke. Saya meminta Anda untuk menyiapkan uangnya. Saya akan siapkan uangnya. Tapi Anda datang ke rumah saya, bawa anak saya ke sana. Saya akan tempatin janji saya. Saya bukan orang yang ingkar janji. Saya datang ke rumah Anda. Oh, tidak bisa. Anda ingin menjebak saya ya? Menjebak apa ya? Ini kalau jawaban Anda begini, Anda yang mau main-main sama saya ini. Anda ikuti aturannya. Apa aturannya? Aturannya begini. Saya akan menentukan satu tempat di mana Anda akan menaruh uang di situ dan Anda mengambil Askara di situ. Oh, enggak. Anda bawa anak saya ke rumah saya, habis itu uangnya Anda ambil. Baiklah, Anda tidak akan bertemu dengan Askara selamanya. Di mana dan kapan waktunya? Saya akan memberitahu info kelanjutannya. Nanti, Anda tunggu saja. Pak, maaf Pak. Kenapa Bapak mau mengikuti kemauan orang itu, Pak? Saya takutnya ini jebakan atau tipuan. Kalau saya boleh saran, Pak, lebih baik Bapak pikirkan dulu, Pak. Buktinya valid. Askara itu punya tanda.
punggung, kasih jahit. Ditunjukin ke saya udah. Gini aja, berapa kali saya bilang kan, saya nggak masalah kehilangan uang 10 miliar. Saya nggak masalah jatuh miskin. Yang penting anak saya pulang, anak saya kembali, anak saya sama saya. Uang bisa dicari, anak enggak. Untuk masalah bahaya atau apa, feeling saya nggak kesana sih. Orang ini butuh banget sama uangnya soalnya. Kalau bukan karena Pak Nino, sebenarnya saya pilih-pilih ya untuk ngajak orang masuk ke mobil saya. Kalau keluarga Pak Nino sih nggak apa-apa. Tapi kamu? Kayaknya saya sama deh kayak kamu. Saya suka milih-milih kalau naik mobil. Apalagi saya juga nggak suka kalau ada dalam satu mobil orang yang mulut dan hatinya itu beda. Mulutnya baik tapi hatinya jahat. Rena, kamu jangan dengerin pembicaraan orang dewasa ya. Gak usah didengerin mereka, oke? Sayang ya? Lo lagi ngegebet Yuda ya? Lo demen sama Yuda lo? Hah, Mbak Mirna, nih Kiki kasih tahu nih ya, mumpung Kiki lagi di sini, Kiki klarifikasi. Kalau omongan mereka itu tuh nggak benar. Nih, ngapain juga Kiki itu ngedeketin Pak Yuda? Ngapain juga Kiki itu mepet-mepetin Pak Yuda? Kiki tuh ngejar Mas Randy aja nggak dapat ya, masa mau fokus berpaling ke lain hati? Itu berarti Mbak Kiki nggak bisa pindah ke lain hati dan kakak Uya masih tetap jadi number one. Aki-aki naik kuda beli payak tempat Bang Jaka. Di saat Aki bermesraan dengan si Uda itu membuat hati Uya jadi terluka. Im? Panjang umur. Halo Tante, hai. Hai cantik. Ya ampun, apa kabar sayang? Tante Michi kangen loh sama Rena. Aku juga kangen sama Tante Michi. Rena udah berapa lama ya dok gak ngejalanin terapi ya? Udah cukup lama nih Rena nggak pernah terapi kesini. Berarti hari ini Rena udah siap dong jalanin terapi. Sudah Tante. Michi, nanti kalau ada apa-apa soal administrasi langsung bilang ke aku aja ya. Soalnya aku di sini untuk mewakili Pak Nino nemenin Rena terapi. Loh, bukannya semestinya Elsa atau Tante Chandra yang mewakili? Enggak, bukan. Tapi Pak Nino sendiri kok yang langsung minta aku untuk mewakili dia. Maaf, emang kamu ini siapa ya? Sampai ngaku-ngaku kalau kamu yang mewakili Nino untuk nemenin Rena di sini. Emangnya nggak ada orang lain selain kamu di sini? Kan kamu udah tahu. Saya ini rekan kerjanya Pak Nino, sekaligus orang dekatnya dia. Orang terdekatnya. Lo bagus dong, harusnya kamu kasih tahu dong ke Nino. Kalau memang kamu orang terdekatnya ya, kamu kasih tahu untuk dia yang nemenin Rena. Bukan malah nyuruh orang lain, orang gak jelas lagi kayak kamu untuk nemenin Rena. Elsa, saya tahu sebenarnya kamu itu mata-mata Pak Aldebaran kan. Diam-diam kalian lagi ngerencanain sesuatu buat ngambil Rena dari Pak Nino. Udah deh, ngaku aja. Zara, udah. Kalian kok ribut sih di sini? Ini Rena lagi mau terapi loh. Ya kan, Michi? Iya, lagian kan tujuan kita di sini itu untuk menjalani terapi buat Rena. Jadi gimana kalau kita mulai sekarang aja dok terapinya? Ayo, Ya. boleh. Rena udah siap kan sayang? Tante Michi temenin.
Yud, Iya Pak. kita ke bank ya. Bapak yakin Pak mau ambil dana buat orang itu Pak? Saya tetap akan sediakan uang 10 miliar itu saja. Pak, kalau begitu izinkan saya Pak untuk mengawal Bapak. Karena saya belum sepenuhnya percaya sama orang ini Pak. Aduh, gawat ini kalau besok sampai Riza ikut campur. Gak usah, udah saya datangnya sendiri aja. Ya kan saya juga belum tahu nih orangnya seperti apa ya. Saya cuma takut nanti kalau misalkan saya datang bawa kamu, malah batal semuanya. Ya setidaknya saya mengurangi kemungkinan kecil yang membuat saya nggak bisa ketemu sama Askara. Dan saya khawatir sama keselamatan Bapak. Masalah kecemasan saya nggak usah kamu pikirin, Za. Saya bisa jaga diri kok, kamu ngeremehin saya. Baik, Pak. Siap. Udah nggak apa-apa, saya sendiri aja ya. Coba sekarang Rena gelakin kaki Rena pelan-pelan. Kakinya diangkat pelan-pelan, coba dok. Coba yang sebelah dulu, sebelah sana dulu. Coba ya, pelan-pelan ya. Rena juga bantu angkat ya pelan-pelan. Sebisa Rena aja, nggak usah dipaksa. Ayo pelan-pelan, coba. Coba tolong dibantu dulu. Sakit ya? Coba yang sebelahnya. Pelan-pelan. Pelan angkat. Udah segini aja bisanya? Oke. Nah, coba sekarang gerakin tangan Rena. Pelan-pelan aja angkat. Bisa. Iya, terus ayo. Lagi? Ayo Bisa lagi? Wah. Pinter. Aduh, Rena nih semangat banget dok. Jadinya dia bisa pelan-pelan. Terus ya. Oke, cukup turunin pelan-pelan. Oke. Sekarang gerakin lagi sedikit aja. Sedikit lagi. Dikit. Ya, bersamaan. Ayo. Pelan-pelan. Ayo, sedikit lagi. Oke, cukup. Kalau sampai Rena sembuh, dia akan jadi penghalang buat aku. Aku nggak bisa biarin ini terjadi. Kenapa? Kayak kelihatannya tegang banget ngeliat Rena yang sebentar lagi sembuh dari sakitnya. Apaan sih? Oh. Atau jangan-jangan kamu takut ya? Kalau sampai ternyata Rena sembuh dan bongkar semua keburukan kamu selama ini. Kamu tuh kalau ngomong hati-hati ya. Aku bakal kirim video ini ke Panino. Oke, sekarang tangan kan udah, kaki juga udah. Tante Michi mau coba Rena gerakin kepala Rena ke kanan, pelan-pelan, terus ke depan, terus ke kiri. Pelan-pelan aja tapi ya. Nengok kanan. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya, oke. Sekarang ke kiri. Lihat ke depan lagi. Sekarang nengok ke kanan. Oke. Kayak lagi boleh? Pelan-pelan aja ya. Ayo. Lagi. Aduh. Alhamdulillah Tante. Udah ada kemajuan yang sangat signifikan. Ini udah ada beberapa yang saya share ke email Bapak.